Hai guys, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama saya. Oke, kali ini aku akan membahas tentang kriminal sing ya aku loro. Aku baca aja tuh sakit hati loh guys. Aku sampai merinding aku sampai berpikir nanti aku kalau punya anak perempuan tuh harus bagaimana cara jaga aku menjaga dia, atau bagaimana cara aku itu protect kepada dia kayak gitu guys. Aku pengen anak perempuan tapi aku yo was-was ngono loh. Anak lanang wes senam jantung. Aku senam jantung ki bendino tukaran ki bendino guys. Nah ini anak wedok, apalagi anak wedok itu benar-benar harus dijaga, harus ya Allah, aku nggak tahu mau ngomong apa ya guys ya. Jadi aku tuh kemarin aku tuh scroll WhatsApp bukan Instagram, aku tuh lihat berita, dan berita itu tuh ngenes banget sampai aku tuh nangis loh guys. Aku bacanya tuh sambil aku nangis loh guys, nggak tahu kenapa, mungkin ke bawah karena walaupun anakku laki-laki, cuma kan kalau ya sama aja kan, punya anak laki sama perempuan kan ya sama aja, cuma bedanya tuh kalau perempuan tuh memang harus benar-benar diprotek kayak gitu loh guys. Jadi apalagi kan keponakanku banyak kan yang perempuan ya ketimbang laki. Jadi tuh aku tuh kalau sama adik-adikku tuh selalu tak suruh jaga anaknya, nggak boleh main kemana-mana, maksudnya nggak, ya boleh main asal dekat rumah, nggak boleh jauh-jauh kayak gitu guys. Nah ini tuh ada berita, aku bacakan ya. Jadi ada sebuah artikel yang mengandung deskripsi eksplisit kekerasan seksual ya guys ya, berpotensi memicu trauma. Caption memuat kronologi kejadian versi Buratih dan pihak kepolisian sudah cover page di bau-bau guys ini. Jadi ini tuh kejadian tuh di Sulawesi, di Bau-Bau Tenggara, di Sulawesi Tenggara. Dua anak perempuan Ratih, bukan nama asli ya, Ratih itu bukan nama asli, menjadi korban pencabulan. Anak-anak bercerita kepada Ratih siapa saja pelakunya. Sang ibu melapor ke polisi. Anak-anak kemudian divisum, bagian mereka terluka. Polisi lalu melakukan penyelidikan. Hasilnya menetapkan anak laki-laki sulung sebagai tersangka, padahal korban secara konsisten menyatakan bahwa orang lain yang melakukan perbuatan itu. Jadi tuh kasusnya tuh gimana ya, bukan kakaknya yang mencabuli, tapi kakaknya yang dituduh sama polisi gitu guys. Padahal tuh si anaknya tuh udah ngomong kalau itu tuh orang lain, bukan kakaknya ya guys ya. Si sulung terpaksa mengakui sebagai pelaku di hadapan polisi karena mendapat tekanan dan intimidasi. Pengacara si sulung mencurigai ada rekayasa kasus dan melakukan gugatan pra peradilan kayak gitu. Polisi, kamu tuh apa ya, yo ditegaskan ya gitu loh. Anaknya udah mengaku, orang lain ya wis toh diselidiki, jangan orang yang tidak bersalah kalau kebanyakan tuh Pak Poli tuh salah tangkap ya guys. Aku tuh dulu waktu aku di Jakarta juga kayak gitu. Aku lihat kok ada Pak Pol tuh gerbek rumah orang dan dia tuh salah tangkap, dan orang itu udah dipukulin, udah dibabak belurin, tapi akhirnya dia salah tangkap, minta maaf ya enggak. Itulah bencinya aku. Makanya aku nggak suka kalau anakku jadi polisi. Memang tidak semua itu oknum ya, tidak semua itu oknum, tapi kan nggak kayak gitu, ngono loh. Sedangkan Polres Bau-Bau melalui konferensi pers mengatakan bahwa anak sulung Purati suka menonton filmku ya, dan di HP-nya banyak didapati video semacam itu. Menurut pihak kepolisian, hal tersebut yang menimbulkan niat pelaku mencabuli kedua adiknya. Gak segitu juga kali, ya kan? Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bau-Bau AKP Najamuddin membantah penetapan tersangka terhadap AP dinilai janggal. Ia menyatakan penetapan tersangka sudah dilakukan sesuai prosedur hasil menyelidiki dan sudah memiliki lebih dari 2 alat bukti. Cuma 2 loh guys, minimal kan 3. Dan mengatakan juga kejahatan itu sudah terjadi beberapa kali.
Saat ini Polres Bau melayangkan surat panggilan kepada Bu Ratih dan anak sulungnya atas pencemaran nama baik. Isone loh. Polisi edan. Ini enggak sih? Ora. Yang dilayangkan seseorang yang merasa dirugikan. Kok iso? Lantas versi siapa yang benar? Kesaksian Bu Ratih atau versi kepolisian? Mari kita tanggung sampai kebenaran terungkap. Kita tunggu aja guys. Aku tuh tolong apin aja ya video ini, maksudnya nggak segitunya kayak gitu loh. Boy sedikit bener-bener. Terus polisi ngei surat atau apa mau? Atau kenapa? Bukannya polisi itu melindungi ya? Ya nggak sih? Ya nggak sih? Loro des, loro hati kayak gitu ya. Ya, aku bacakan semua. Jadi ini judulnya, 2 putri saya dicabuli. Saya lapor ke Polres Bau, polisi malah tangkap anak sulung saya. Padahal saat kejadian saya di pasar bersama anak sulung saya. Jadi itu pas kejadian itu tuh mereka ada di pasar sama anak sulungnya guys. Ratih bukan nama asli ya. Ibu tunggal 5 anak umur 41 tahun melaporkan pencabulan kedua putri ke Polres Bau, Sulawesi Tenggara. Tanpa didampingi pengacara selama proses pemeriksaan, ia terkejut polisi justru menetapkan anak sulungnya sebagai tersangka. Lokasi kekerasan seksual terjadi di komplek perumahan subsidi di pinggiran kota Bau yang baru dicicil dan ditempati Ratih selama 2 bulan. Kesaksian kedua, korban yang masih berumur di bawah 10 tahun, 24 Desember 2002. Mereka dicabuli di sebuah rumah kosong dan di rumah sendiri. Kan edan ya? Aku merinding banget. Pelaku menyuntik bagian lengan kanan dan leher bagian lengan korban. Leher bagian belakang korban yang diduga obat bius. Hasil visum et repertum menyimpulkan selaput darah kedua korban robek lama tidak teratur dan tidak utuh kan. Kesimpulan lain, ada titik bekas luka tusuk sayat kecil di lengan kanan bagian atas. Jadi bekas suntikan ya guys ya. Menentang resiko, Ratih dan kedua anaknya mencari sendiri terduga pelaku. Berdasarkan dokumentasi foto dan rekaman video yang diambil sembunyi-sembunyi di lingkungan komplek perumahan menyocokkan dengan kesaksian anak-anaknya. Ibu dan korban ini menunjuk terduga pelakunya ada 7 pria dewasa. Printing aku. Kenapa loh banyak kayak gitu. Kalau emang kalian tuh pingin, itu tuh harus golek londe ngono loh, golek perek ngono loh ning jopo, enggak usah merkosa uang loh. Itu anak di bawah umur loh. Namun menyelidiki, Polres Bau menetapkan putra sulung Ratih umur 19 tahun sebagai tersangka. Prosesnya tanpa didampingi kuasa hukum. Putra sulungnya dipaksa mengaku dipukul mulutnya dengan gantungan pakaian. Pak Pol, gak usah jahat ya. Kenapa harus kayak gitu? Kami curiga ini hanya rekayasa. Yalah, gak mau menyelidiki, kata pengacaranya yang sedang mengajukan gugatan pra-peradilan. Kedua korban berkata secara konsisten baru bertemu kakak sulungnya pada jam 8 malam di rumah bersama ibunya. 3 pedagang tetangga di pasar juga menguatkan kesaksian mereka. Mama tahu dari pagi sampai sore kamu di pasar, ya kan? Ratih dan anak sulungnya sehari-hari menjual sayuran di pasar, jaraknya 14 km dari rumah. Di hari kejadian 24 Desember adalah hari libur sekolah. Biasanya Ratih selalu mengajak anak-anaknya ke pasar bersama. Tapi di hari itu saya membiarkan anak-anak saya di rumah. Saya menyesal sekali. Ya iyalah,
Ya Allah, selama saya ngekos 24 tahun, anak-anak saya baik-baik saja. Saya menyesal tinggal di komplek perumahan itu. Saya kira tinggal di situ lebih aman, kata Bu Ratih. Ia kini pindah mengekos di sebuah kamar bersama 4 anaknya selama hampir sebulan terakhir sejak kejadian tersebut. Saya merasa hampir gila, tapi saya harus bertahan demi anak-anakku. Anak-anakku harus dapatkan keadilan. Saya tahu saya miskin, tapi bukan berarti mereka bisa berbuat seenaknya ke anak-anakku. Yalah, aku merinding, aku sumpah aku merinding, aku kurang kuat. Ya Allah, aku sumpah aku tuh nggak mau kejadian ini tuh terjadi ya guys ya, entah itu buat anak laki-laki memperkaos atau anak perempuan yang diperkaos kayak gitu loh guys. Dia tuh masih umur di bawah umur loh, 10 tahun ke bawah, di kayak gituin dengan dewasa, orang dewasa itu tak di mana loh, naran di bojo mulai njobo akeh kan perek ya kan, puas ke lah bayar 1.000 arah mampu golek wong wedok tiap pagi ngono, rasa anake wong loh, sadene itu anak kamu ya kan, hei pelaku bang. Aku greget aku sumpah, itu nggak tahu pikirannya tuh di mana ya, orang udah gila banget, 7 anak umur segitu diperkaos 7 orang dewasa. Ibaratnya satu orang dewasa aja nggak mampu loh anak umur segitu loh, apalagi ini 7. Aku nangis kadang tuh, aku nggak mau nangis. Kadang tuh orang tuh nggak tahu berpikiran seperti apa ya, maksudnya ya apa nanti kalau kejadi ke anak saya, entah kejadi ke keluarga saya, ke saudara saya, bagaimana gitu loh, berpikirlah seperti itu. Papa tolong tegakkan keadilan ya, jangan seperti itu menyalahkan orang lain. Sudah banyak, bukan cuma 1-2 atau dulu yang kasus berapa tahun berapa itu ada yang salah tangkap, orangnya dibunuh orang, tapi nggak tahu itu gimana, itu yang orang jalanan itu meninggal salah tangkap itu. Aku tuh lihat di Mata Najwa itu kayak gitu loh. Udahlah gitu aja guys, aku males bahas ini sebenarnya guys, tapi memang buat kesadaran kalian semua kayak gitu loh. Jangan seperti itu seenaknya aja memperkaos anak orang. Kalian tuh udah merenggut masa depan mereka ya kan. Ya gitu aja, kalau suka subscribe aja, kalau enggak usah di subscribe. Bye.